Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari sebuah permasalahan yang mungkin banyak terjadi dalam kehidupan kita, yang menjerumuskan pada dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang terbesar. Dosa yang tidak akan terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dosa yang menghapuskan seluruh amalan. Dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Oleh karena itu kita harus pelajari apa saja dosa syirik dan juga apa saja yang dapat menjerumuskan kepada syirik. Maka di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ilmu nujum. Ilmu nujum atau mereka sebut juga astrologi ataupun perbintangan. Mungkin masih ada nama-nama yang lain. Ini kita petik dari kitab Tauhid bab yang ke-29. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Artinya apa? Ilmu yang mempelajari pengaruh bintang atau pengaruh benda-benda langit, matahari dan bulan juga termasuk, terhadap peristiwa-peristiwa di muka bumi. Ini yang pertama, disebut ilmu at-ta'thir. Dan disinilah letak kesyirikan, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Yang kedua, ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir, yaitu ilmu perbintangan untuk mempelajari peredaran waktu dan penunjukan terhadap arah. Jadi ini yang kedua, ilmu at-tasyir. Ilmu yang mempelajari bagaimana dengan bintang manusia bisa mengetahui arah dan waktu. Baik, ini dua macam. Yang pertama, ilmu at-ta'thir. Ilmu untuk mempelajari hubungan antara peristiwa-peristiwa langit dengan kejadian di muka bumi. Maka para ulama menyebutkan ada 3 rincian bentuknya. Bentuknya ada 3. Hukumnya dalam syariat ada 3. Yang pertama adalah
apabila seseorang meyakini bahwa bintang-bintang ataupun benda-benda langit yang lain yang menciptakan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Yang menciptakan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Apakah itu kebaikan maupun keburukan. Maka tidak diragukan lagi, ini hukumnya adalah syirik besar. Karena meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah jelas, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan ini menyaingi Allah sebagai Rabb. Padahal kita meyakini hanya Allah Rabb kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Iya. Maka ini yang pertama. Syirik besar. Meyakini benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang yang dapat menciptakan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Yang kedua, menjadikan bintang-bintang atau benda-benda langit sebagai petunjuk untuk mengetahui ilmu gaib. Sebagai petunjuk untuk mengetahui ilmu gaib. Inilah yang dilakukan oleh para dukun. Dan tidak diragukan lagi, ini termasuk syirik besar. Meramal masa depan, apa yang akan terjadi besok, dengan mengikuti petunjuk bintang-bintang, menurut keyakinan para tukang sihir, atau para dukun. Maka, ini adalah termasuk syirik. Karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mempercayai para dukun tersebut juga menjadi kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar, lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Termasuk jemaah sekalian, dalam poin yang kedua ini, ramalan-ramalan bintang yang ada di media-media, yang ada di majalah-majalah, di koran-koran, ataupun di medsos. Iya, ramalan-ramalan bintang. Maka ini semuanya adalah syirik besar. Karena menyaingi Allah sebagai satu-satunya yang maha mengetahui perkara gaib. Dan itu semuanya adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para dukun. Sebab hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang meyakini bahwa bintang-bintang itu atau benda-benda langit adalah sebab, semata-mata sebab terhadap peristiwa-peristiwa di muka bumi. Semata-mata sebab terhadap peristiwa-peristiwa di muka bumi. Maka hukumnya adalah
syirik kecil. Hukumnya adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena seakan-akan mereka bersekutu dengan Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Seakan-akan mereka bersekutu dengan Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab. Jadi kalau seseorang mengatakan terjadi peristiwa ini di muka bumi karena munculnya bintang itu, dan seterusnya, maka seakan-akan dia yang menentukan. Seakan-akan dia yang menentukan bahwa peristiwa itu disebabkan oleh bintang ini dan bintang itu. Dan dia masih tetap yakin Allah yang menakdirkan. Jadi ini yang ketiga, dia masih tetap yakin Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, tapi dia meyakini bintang-bintang itu adalah sebab terjadinya peristiwa-peristiwa di muka bumi. Maka ini adalah syirik kecil. Namun kalau dia yakini bahwa bintang-bintang itulah yang menakdirkan atau yang menetapkan, tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Ini yang kita sebut pertama tadi. Orang yang meyakini bintang-bintang itu bukan lagi sebagai sebab, tapi sebagai yang menentukan terjadinya peristiwa-peristiwa di muka bumi. Baik. Jemaah sekalian, ini juga termasuk keyakinan jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dahulu ada sebagian orang meyakini terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi ini mungkin mereka balik. Nah, hukumnya sama saja. Masuk dalam poin yang ketiga ini. Hukumnya sama saja. Jadi mereka meyakini terjadinya gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka hubung-hubungkan antara peristiwa di bumi dengan peristiwa di langit, atau sebaliknya, peristiwa di langit dengan peristiwa di bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman mereka. Beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadahu." Matahari dan bulan itu terjadi gerhana padanya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang dengannya Allah mempertakuti hamba-hambanya. Yang dengannya Allah mempertakuti hamba-hambanya. La limauti ahadin wala lihayatihi. Bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Baik, jadi jemaah sekalian, kesimpulannya adalah tidak boleh menghubung-hubungkan antara peristiwa di langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Atau sebaliknya, kejadian-kejadian di muka bumi tidak boleh kita hubung-hubungkan dengan apa yang terjadi di langit. Karena itu semuanya tidak ada dalilnya. Jadi ini tiga bentuknya. Semuanya adalah syirik. Yang pertama dan kedua adalah syirik besar. Yang ketiga adalah syirik kecil. Jadi ini bagian yang pertama. Disebut ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir, ilmu perbintangan untuk mempelajari hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit, peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Baik. Yang kedua adalah ilmu at-tasyir.
ilmu at-tasyir, ilmu perbintangan untuk mempelajari arah dan waktu. Untuk mempelajari arah dan waktu. Maka pembahasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk maslahat agama. Yang pertama, mempelajari ilmu perbintangan demi mengetahui arah dan waktu untuk kemaslahatan agama. Untuk kemaslahatan agama. Contohnya apa jemaah sekalian? Untuk mengetahui arah kiblat. Untuk mengetahui arah kiblat. Atau untuk mengetahui waktu sholat. Kita bisa menggunakan benda-benda langit. Untuk mengetahui arah kiblat bisa melihat bintang-bintang. Dan ini dipahami oleh para nahkoda biasanya. Para pelaut. Mereka ngerti. Dengan posisi-posisi bintang, melihat posisi bintang, mereka bisa menentukan arah kemana mereka berlayar. Ya. Itu bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Begitu pula matahari. Bisa digunakan untuk menentukan waktu sholat. Waktu-waktu sholat ditentukan oleh matahari. Iya. Begitu pula dengan munculnya fajar. Dan lain-lain. Maka ini tidak diragukan lagi, ini dibolehkan dalam syariat karena dia tidak memiliki makna perdukunan sedikit pun. Iya. Kecuali jemaah sekalian, khusus untuk penentuan waktu masuknya bulan, maka caranya adalah dengan melihat bulan. Tidak boleh dengan matahari, tidak boleh dengan bintang. Ya, walaupun sebagian orang bisa saja dia mengklaim tahu masuknya bulan melalui bintang-bintang. Tapi dalam syariat itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanyalah dengan cara melihat bulan. Kalau bulan tidak terlihat, maka bulan yang ada disempurnakan menjadi 30. Jadi misalkan kita berada di 29 Sya'ban. Di tanggal 29 Sya'ban, ketika matahari terbenam, maka apabila kita melihat bulan, ya, berarti masuk bulan Ramadan. Berarti masuk bulan Ramadan. Tapi kalau bulan tidak kita lihat, bulan tidak kelihatan, apakah tertutup oleh awan atau sebab yang lain, maka Nabi SAW memerintahkan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Sebagaimana sabda beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan. Berhari rayalah karena kalian telah melihat bulan. Kalau tertutup atas kalian, maka sempurnakan bulan Ramadan atau bulan Sya'ban menjadi 30. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti besoknya masih 30 Sya'ban, belum masuk 1 Ramadan. Dan lusanya sudah pasti masuk 1 Ramadan. Kenapa pasti? Karena penanggalan Hijriyah tidak melewati 30. Baik. Dan juga tidak kurang dari 29. Maka jemaah sekalian, ini yang pertama. Untuk menentukan waktu dan arah demi kemaslahatan agama, maka ini dibolehkan. Namun untuk penetapan masuknya bulan, sudah ada ketentuan khusus, yaitu dengan melihat bulan atau menyempurnakan bulan yang ada menjadi 30. Kemudian yang kedua, ilmu tasyir, mempelajari perbintangan, untuk menentukan arah dan waktu, demi kemaslahatan dunia. Demi kemaslahatan dunia. Maka ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menentukan arah. Seperti yang saya contohkan tadi, dilakukan oleh para pelaut, para nahkoda di zaman dahulu. Mungkin sekarang sudah ada kompas. Tapi di zaman dahulu, mereka cukup melihat bintang-bintang. Maka mereka pun tahu arah, kemana mereka berlayar. Dan mungkin sampai hari ini masih ada para pelaut yang memahami hal tersebut. Maka
ini tidak mengapa. Ini hukumnya mubah. Ini boleh. Ini hukumnya mubah. Karena sedikit pun dia tidak termasuk dalam kategori perdukunan. Kenapa tidak termasuk kategori perdukunan? Karena bisa dijelaskan antara sebab dengan akibat. Karena bisa dijelaskan antara sebab dengan akibat. Iya. Jadi mereka tahu posisi bintang ini, dia mengarah ke selatan misalkan. Maka ada jelas. Posisinya jelas, sebabnya jelas. Adapun meramal-ramal masa depan dengan munculnya bintang-bintang, itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa pengaruh bintang-bintang terhadap peristiwa di muka bumi? Tidak ada. Iya. Baik, ini yang pertama, untuk menentukan arah. Yang kedua, untuk menentukan waktu atau musim. Untuk menentukan waktu atau musim. Maka jemaah sekalian, di sini ada khilaf ulama. Di sini ada khilaf ulama. Kenapa kita bagi ini menjadi dua? Untuk menentukan arah dan untuk menentukan waktu atau musim. Karena untuk menentukan waktu dan musim, itu ada khilaf ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan asar yang menunjukkan perbedaan pendapat ulama tersebut. Namun pendapat yang kuat insya Allah juga tidak mengapa. Tidak mengapa mempelajari perbintangan untuk sekedar mengetahui waktu atau musim demi maslahat duniawi. Itu hukumnya mubah. Karena juga tidak ada makna perdukunan di situ. Namun ada khilaf ulama sebagaimana akan kita sebutkan insya Allah ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan dalil-dalil dan asar-asar yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dalam babu maja'a fit tanjim. Bab tentang ilmu nujum atau ilmu astrologi, ilmu perbintangan. Pertama beliau menyebutkan, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, imam besar ahli hadis, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, menyebutkan dalam sahih beliau. Menyebutkan dalam sahih beliau sebuah athar. Qala Qatadah, berkata Qatadah. Berkata Qatadah. Qatadah adalah imam besar dari generasi tabi'in, ahli tafsir, ahli hadis. Rahimahullahu ta'ala. Khalaqallahu hadhihin nujum li thalathin. Kata beliau, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Zinatan lis-sama, yang pertama untuk perhiasan langit. Wa rujuman lisyayatin, yang kedua untuk melempar setan-setan. Wa alamatin yuhtada biha, yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk mengetahui arah dan waktu. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad akhta'a wa ada'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Maka barang siapa yang menakwilkan bintang-bintang itu dengan selain yang Allah tetapkan, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan bagiannya di akhirat dan membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Baik, inilah jemaah sekalian, athar yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Imam Qatadah rahimahullah menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang untuk 3 tujuan. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bintang-bintang untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah zinatan lis-sama, untuk perhiasan langit, untuk memperindah langit kita, langit dunia ini. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Mulk ayat ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia itu, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ini fungsi bintang yang pertama. Yang kedua,
rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Sebagaimana dalam lanjutan ayat surat Al-Mulk ayat ke-5. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan, kata Allah, bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Maksudnya di sini kata para ulama ahli tafsir, potongan-potongan bintang itu. Potongan-potongan bintang itu Allah jadikan memiliki api, itulah yang dilemparkan kepada setan-setan. Setan-setan yang mana? Setan-setan yang mencuri berita dari langit. Setan-setan yang mencuri berita dari langit atau dari pembicaraan malaikat tentang peristiwa-peristiwa yang ditugaskan kepada mereka di masa depan. Lalu setan-setan itu menyampaikan kepada para dukun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Setan-setan itu membuat semacam saf dari bumi ke langit. Mereka naik satu kepada yang lainnya sampai ke satu tempat di bawah langit di atas awan. Dari situ mereka mendengarkan pembicaraan malaikat. Lalu mereka sampaikan kepada para dukun di bumi. Lalu dukun itu menyampaikan kepada masyarakat, nanti tahun ini akan terjadi peristiwa ini dan itu. Ternyata betul-betul terjadi, karena memang itu berita benar yang dicuri oleh setan-setan itu dari pembicaraan malaikat. Maka apa yang terjadi? Dukun itu kemudian dipercaya, disebut sebagai orang pintar. Karena adanya satu berita benar yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan malaikat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Dukun itu sudah menambahkan dengan 100 kedustaan, tapi orang masih percaya. Mereka mengatakan, bukankah dia telah bilang, bukankah dia telah mengabarkan akan terjadi ini dan itu di tanggal ini dan itu. Ternyata benar. Memang benar terjadi karena memang itu berita benar yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan malaikat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah tambahi dengan 100 kedustaan, mereka masih tetap percaya. Jadi inilah sebabnya mengapa dukun itu disebut orang pintar, disebut paranormal. Karena adanya berita-berita benar yang dicuri oleh setan lalu disampaikan kepadanya. Lalu dia tampil di hadapan manusia seakan-akan dia orang pintar tahu perkara gaib, padahal tidak. Iya. Jadi ini yang kedua. Bintang-bintang itu potongan-potongannya yang berapi dilemparkan kepada setan-setan yang mencuri berita tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Imam Qatadah rahimahullah, bintang-bintang itu untuk petunjuk. Maksudnya bukan petunjuk hidayah, tapi petunjuk arah dan waktu. Dan ini juga disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya di surat Al-An'am ayat 97. Surat Al-An'am ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dialah Allah yang menciptakan bintang-bintang untuk kalian, agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya di kegelapan daratan dan lautan. Sekali lagi, petunjuk yang dimaksud di sini bukan petunjuk hidup, bukan hidayah, tapi petunjuk arah dan waktu. Ya. Juga di surat An-Nahl ayat ke-16, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang itu mereka mendapatkan petunjuk arah maupun waktu. Baik, inilah jemaah sekalian, 3 fungsi bintang. Yang pertama untuk perhiasan langit, yang kedua untuk melempar setan-setan yang mencuri berita dari langit, yang ketiga untuk petunjuk arah dan waktu menurut Al-Qur'anul Karim. Maka kata Imam Qatadah rahimahullah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, barang siapa menakwilkan bintang-bintang itu dengan selain itu, ditakwilkan macam-macam, dihubung-hubungkan antara peristiwa langit, antara kemunculan bintang-bintang dengan apa yang terjadi di muka bumi, maka orang tersebut, kata beliau, faqad akhta'a, dia telah salah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Maksudnya gimana?
dia termasuk penghuni neraka, dia nggak mendapatkan bagian nikmat apapun di akhirat. Kenapa demikian? Karena itu termasuk perdukunan. Termasuk perdukunan. Sok tahu ilmu gaib, menakwilkan bintang-bintang dengan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Maka itu termasuk kesyirikan dan kekufuran yang membatalkan keislaman. Maka kata Imam Qatadah, orang yang melakukannya telah menyia-nyiakan bagiannya di akhirat kelak. Ya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Jadi orang yang mencoba menakwilkan bintang-bintang, menghubung-hubungkannya dengan peristiwa di muka bumi, kata para salaf dahulu, dia termasuk orang yang berbicara tanpa ilmu, termasuk pendusta, termasuk pembohong yang menipu umat, sok tahu dengan perkara gaib. Iya. Kemudian asar yang kedua, penulis rahimahullah menyebutkan, wa kariha Qatadah ta'alluma manazila al-qamar. Dan Imam Qatadah beliau tidak menyukai, mempelajari manazilul qamar, posisi-posisi bulan. Posisi-posisi bulan. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Dan Ibnu Uyainah juga tidak memberi keringanan padanya. Artinya melarang. Jadi di sini beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama terkait dengan Pemir Pak Budi, Ustadznya. terkait dengan sebagian peristiwa langit, yaitu mempelajari manazilul qamar, posisi bulan. Maka sebagian salaf melarangnya. Dzakar Harb anhumah, sebagaimana disebutkan oleh Harb al-Kirmani, salah seorang murid senior Imam Ahmad, menyebutkan dari Imam Qatadah dan Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Qatadah dan Imam Sufyan bin Uyainah melarang mempelajari posisi bulan. Posisi bulan itu disebutkan ada 28 posisi. Ada 28 posisi. Ya, peredaran bulan di langit. Maka sebagian salaf melarang untuk mempelajari itu. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, begitu pula Imam Ishaq bin Rahoyah, imam besar ahli hadis, membolehkan untuk mempelajari posisi-posisi bulan. Jadi posisi bulan ini untuk mengetahui waktu dan arah, begitu pula mengetahui musim, masuknya musim. Ya, karena di sebagian negeri musim-musim sering berganti, musim panas, musim dingin, musim semi dan lain-lain. Maka ulama beda pendapat di sini. Inilah yang kita sebutkan pertama tadi. Mempelajari sebagian peristiwa langit untuk menentukan waktu dan musim. Maka ada dinukil khilaf, perbedaan pendapat ulama salaf. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Pendapat yang sahih insyaallah dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, hukumnya boleh, hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Kenapa? Karena tidak ada makna perdukunan di situ. Tidak ada makna perdukunan. Tapi melihat pada kebiasaan. Melihat pada kebiasaan posisi bulan
dengan apa yang terjadi di muka bumi untuk menentukan waktu dan musim. Iya. Nah, kenapa sebagian ulama melarang? Karena mereka khawatir. Karena mereka khawatir itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Artinya, kita bisa memetik pelajaran di sini agar kita berhati-hati dalam permasalahan ini bisa menjadi salah satu pintu kesyirikan maupun kekufuran. Walaupun dibolehkan dalam syariat, tapi kalau orang tidak ngerti, tidak belajar agama, tidak mendalami ilmu tauhid, maka dia akan mudah disesatkan oleh para dukun dengan ilmu perbintangan ini. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis. Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Wafat tahun 50 Hijriah di Kufah. Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang masyhur dan termasuk ulama besar di kalangan sahabat dan pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman bersama dengan Mu'adz dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannatah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, yang pertama pecandu khamar, peminum khamar. Wa qati'ur rahim, yang kedua orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan keluarga. Wa musaddiqun bis-sihri, yang ketiga orang yang membenarkan sihir, orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahih beliau. Ya. Jemaah sekalian, inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis rahimahullah menyebutkan tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang 3 orang yang tidak akan masuk surga. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Jemaah sekalian, dari 3 orang ini, dari 3 pelaku dosa ini, yang kafir hanya 1. Yang kafir hanya 1, yaitu yang ketiga, membenarkan sihir. Dia membenarkan sihir. Sedangkan dosa yang pertama dan kedua, minum khamar dan memutuskan silaturahmi, adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekafiran atau kesyirikan. Namun dalam hadis ini dikatakan mereka tidak akan masuk surga. Mereka tidak akan masuk surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, para ulama menjelaskan makna tidak masuk surga di sini berbeda antara pelaku dosa besar dan pelaku dosa kekufuran. Antara pelaku dosa besar dan pelaku dosa kekafiran. Pelaku dosa besar, dia tidak akan masuk surga, mengandung 2 makna. Mengandung 2 makna. Yang pertama adalah dia terancam tidak masuk surga terlebih dahulu secara langsung, tapi mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka, terancam dia. Iya. Namun selama dia masih muslim, dia
akan masuk surga suatu hari setelah dia menjalani azabnya di neraka, apabila Allah memasukkan dia ke neraka. Iya. Jadi makna tidak masuk surga di sini yang pertama adalah bagi pelaku dosa besar, mereka terancam tidak masuk surga secara langsung. Bukan tidak masuk surga selama-lamanya. Mengapa kita memahami seperti itu? Karena dipadukan dengan dalil-dalil yang lain. Dan itulah pemahaman sahabat. Yaitu sahabat tidak mengkafirkan dan tidak meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka atau pasti masuk neraka. Tidak. Kenapa? Karena dalil-dalil yang lain menjelaskan lebih rinci. Di antaranya surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi ayat ini menegaskan yang tidak diampuni, yang pasti masuk neraka, yang kekal dalam neraka, yang tidak akan masuk surga selama-lamanya hanyalah orang yang melakukan dosa syirik atau setingkat dengan syirik, yaitu kekufuran. Sedangkan dosa yang lain, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu pelaku dosa besar dalam keyakinan ahli sunnati wal jamaah di dunia, dia disebut orang yang lemah iman. Bukan orang beriman yang baik, bukan pula orang kafir, tapi dia orang beriman yang lemah imannya. Sedangkan di akhirat, maka nasibnya adalah tahta masyiatillahi azza wa jalla, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Namun azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Jadi demikian jemaah sekalian metode memahami dalil-dalil tentang al-wa'id, ancaman Allah azza wa jalla. Dalil-dalil tentang ancaman Allah azza wa jalla. Iya. Yaitu kita padukan dengan dalil lain. Dan ini berlaku untuk semua dalil. Dalam memahami dalil, ada dua metode penting. Yang menjaga kita dari kesalahan. Karena kalau salah paham dalil, maka itu akan menjerumuskan pada kesesatan. Itulah yang terjadi pada kaum Khawarij dan umumnya ahlul bid'ah, salah paham dalil. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti dua metode ini. Yang pertama adalah, metode yang pertama, memadukan semua dalil-dalil yang berbicara tentang permasalahan itu. Jadi jangan hanya mengambil satu dua dalil saja, kemudian membuang yang lain. Tapi seluruhnya dikumpulkan, lalu kita ambil kesimpulan dari situ. Ini yang pertama. Kalau kita hanya ambil hadis ini misalkan, orang yang minum khamar dan memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga, bisa saja kita memahami berarti mereka kafir. Itulah yang dipahami oleh Khawarij. Padahal dalil-dalil lain menunjukkan mereka tidaklah kafir, itu bukan dosa kekafiran, dan mereka tidak sampai kekal di neraka selama-lamanya. Baik, jadi ini dipadukan dalilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti pemahaman salaf. Maka ini dua metode penting yang menyelamatkan kita dari kesalahan atau kesesatan dalam memahami dalil. Iya. Kemudian jemaah sekalian, tambah satu metode lagi disebutkan para ulama ahli tafsir. Satu metode lagi berbeda antara memahami dalil-dalil al-wa'ad dan al-wa'id. Dalil ancaman, dalil janji dan ancaman. Dalil janji dan ancaman. Ini berbeda. Jadi ini metode yang ketiga. Khusus untuk
dalil-dalil tentang janji Allah dan ancamannya. Berbeda cara memahaminya. Apa bedanya? Kalau dalil berupa janji Allah, maka kita yakin Allah pasti menepati janji. Allah la yukhliful mi'ad. Tidaklah menyelisihi janji. Ini kita yakin. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, janji Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, pasti Allah tepati. Tidak mungkin tidak. Allah tidak menyalahi janji. Iya. Adapun dalil tentang ancaman, maka bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Maksudnya di sini ancaman untuk pelaku dosa yang masih muslim. Ancaman untuk pelaku dosa yang masih muslim, yang tidak kafir, seperti peminum khamar dan pemutus silaturahmi, maka bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Ini perbedaannya. Kalau janji pasti Allah tepati. Janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh, yang beriman dan bertakwa, pasti Allah tepati. Tapi ancaman Allah untuk orang beriman yang terjerumus dalam dosa besar, itu bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau Allah tepati, itu menunjukkan Allah maha hikmah. Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui apa yang pantas bagi mereka. Kemudian, kalau Allah tidak tepati, itu menunjukkan Allah maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, kita nggak bisa mengatakan orang yang minum khamar dan memutuskan silaturahmi pasti masuk neraka. Tidak mungkin masuk surga selama-lamanya. Karena ini dalil ancaman. Ini dalil ancaman. Baik. Berbeda dengan ancaman kepada pelaku sihir atau yang membenarkan sihir. Maka ini ancamannya pasti. Kenapa? Karena itu adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Itu adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Sehingga ancamannya pasti. Juga kita pahami berdasarkan dalil-dalil yang lain. Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ya, di antaranya Allah Azza wa Jalla menegaskan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Maka tempat mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini ancaman yang pasti bagi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Sehingga jemaah sekalian, dari 3 dosa yang disebutkan di sini, maka hanya yang ketiga itulah yang menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka, tidak akan masuk surga selama-lamanya, karena itu adalah kesyirikan dan kekufuran, yaitu musaddikun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Nah, jemaah sekalian, apa hubungannya hadis ini dengan pembahasan kita? Apa hubungannya hadis ini dengan pembahasan kita? Hubungannya adalah pada dosa yang ketiga itu. Nabi SAW menegaskan, termasuk orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang membenarkan sihir dan meramal peristiwa-peristiwa di bumi dengan petunjuk bintang-bintang. Itu masuk kategori sihir dan perdukunan. Perdukunan itu masuk kategori sihir. Peramalan terhadap perkara gaib itu masuk dalam kategori sihir. Dihukumi sihir dalam syariat. Iya. Makanya telah kita bahas juga mengapa tukang sihir itu dihukumi kafir dalam syariat dan disepakati oleh ulama dari seluruh mazhab. Tukang sihir itu kafir. Kenapa? Karena 2 sebab. Yang pertama, dia minta tolong kepada setan, menjadi budak setan.
dan apapun yang diperintahkan setan, itu semua dia lakukan. Setan menyuruh dia berdoa kepadanya, setan menyuruh dia menyembelih untuk pengagungan kepadanya, dan melakukan berbagai macam kesyirikan yang lain. Apapun yang diinginkan setan, maka dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dia sok tahu perkara gaib. Para dukun, para tukang sihir itu dihukumi musyrik atau kafir karena dia sok tahu perkara gaib. Ya. Namun di sini ditegaskan lagi, bukan hanya tukang sihirnya yang kafir, bukan hanya tukang sihirnya yang tidak akan masuk surga, tetapi juga musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir itu, orang yang mempercayainya atau orang yang menyetujuinya, maka dia juga termasuk musyrik atau kafir. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Kita bisa memetik pelajaran penting, yaitu menyetujui atau membenarkan kesyirikan dan kekufuran juga termasuk kekufuran. Jadi hati-hati. Bukan saja orang yang melakukan kekafiran itu, tapi orang yang membenarkan kekafiran itu atau menyetujuinya, dia juga telah terjerumus dalam kekafiran. Di antara dalilnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Sungguh, telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan kekafiran itu, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu masih bersama mereka, duduk bersama mereka, dalam keadaan mereka melakukan kekafiran itu, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi dihukumi oleh Allah orang yang membenarkan atau menyetujui perbuatan kesyirikan dan kekafiran sama dengan orang yang melakukannya. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, bagian pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah an-nafyu, penafikan. Apa artinya penafikan? Artinya adalah al-bara'ah, berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri itu artinya membenci, memusuhi, dan tidak menyetujui. Membenci, memusuhi, dan tidak menyetujui. Bahkan tidak dekat-dekat, menjauh. Itu artinya an-nafyu, itu artinya la ilaha. Baru kemudian illallah kita tetapkan, yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi berlepas diri dari kekufuran itu termasuk rukun keimanan, rukun tauhid yang terkandung dalam la ilaha, rukun an-nafyu atau al-bara'ah. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat atau penetapan yang terkandung di dalam illallah. Iya. Maka hadis ini menunjukkan orang yang membenarkan sihir adalah termasuk kekufuran. Dia tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Baik. Jadi ini hubungannya. Mengapa Syekh menyebutkan hadis ini dalam bab tentang perbintangan? Karena di antara metode para dukun meramal masa depan dengan melihat kepada bintang-bintang. Maka siapa yang mempercayainya, dia kafir. Dia kafir kepada Allah kalau dia percaya kepada para dukun atau orang yang meramal dengan bintang-bintang tersebut. Iya. Jemaah sekalian, hadis ini juga memberi peringatan kepada kita bahaya minum khamar. Oh ya, tadi ada makna yang kedua. Makna yang kedua, mengapa disebutkan orang yang melakukan dosa besar seperti minum khamar dan memutuskan silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Jadi makna yang pertama tadi adalah berupa ancaman, bukan pemastian. Nah, makna yang kedua jamaah sekalian, bisa jadi bermakna pemastian mereka tidak akan masuk surga. Kapan itu terjadi? Kalau mereka
menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena itu kekafiran. Karena itu adalah kekafiran. Seperti orang yang minum khamar. Maka, kalau dia sekedar minum saja, kita katakan itu adalah dosa besar, dan imannya berkurang, imannya lemah, imannya melemah, dan dia di akhirat terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka. Iya. Kalau sekedar dia minum saja. Tapi kalau dia katakan khamar itu halal, maka dia menjadi kafir. Walaupun dia nggak minum. Walaupun dia nggak minum. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini makna yang kedua. Mereka tidak akan masuk surga, kata para ulama, maknanya kalau mereka menghalalkan perbuatan yang haram tersebut. Karena menghalalkan yang haram, menghalalkan yang apa yang Allah haramkan, maka adalah termasuk kekufuran. Menghalalkan yang haram atau apa yang Allah haramkan termasuk kekufuran. Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal itu juga termasuk kekufuran. Iya. Walaupun dia hanya ikutan. Saya bilang ini halal karena guru saya bilang halal. Karena kami katanya sudah masuk tingkatan ma'rifat. Misalkan, ini ada yang punya keyakinan seperti itu. Kami sudah sampai tingkat ma'rifat. Maka bagi kami, khamar ini sudah tidak haram, sudah halal. Maka sama saja. Walaupun dia hanya ikut kata gurunya, kata mursyidnya. Dan inilah salah satu kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka atau pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apa maksud ayat ini? Orang Yahudi dan Nasrani menyembah ulama dan pendeta mereka. Maksudnya adalah mereka ikut menghalalkan yang haram karena kata pendeta halal. Kata ulama mereka halal. Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal karena kata ulama dan pendeta mereka hukumnya haram, padahal mereka tahu halal. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Sehingga kalau ada seorang yang mengaku muslim, lalu dia katakan khamar hukumnya halal. Atau dia bilang hanya haram di Arab saja. Di sini jangan bilang-bilang haram. Haramnya di Arab saja. Maka Islamnya batal. Islamnya batal. Sehingga dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Baik. Jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung pelajaran kepada kita bahaya minum khamar. Dosa yang sangat besar. Dan di dalam Al-Quran Allah juga telah memberi peringatan. Di antaranya di surat Al-Ma'idah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu termasuk rijs, perbuatan setan yang kotor, maka jauhilah agar kamu beruntung. Ya. Kemudian juga pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahaya memutuskan silaturahmi. Ini termasuk dosa besar sebagaimana diancamkan di dalam hadis ini. Dan dalam Al-Quran juga Allah ingatkan di surat Ar-Ra'd ayat ke-25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu ayyusalah wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Kata Allah, dan orang-orang yang memutuskan perjanjian Allah setelah perjanjian itu dikuatkan, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah silaturahmi, menyambung silaturahmi. Tapi mereka putuskan dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ayat ini mengancam 3 pelaku dosa. Yang pertama, orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Maksudnya adalah
perjanjian yang ditetapkan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ini diantara maknanya. Yang kedua, orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah silaturahmi. Yang ketiga, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kata Allah, bagi mereka laknat Allah dan tempat kembali yang buruk di akhirat kelak. Tempat kembali yang buruk di akhirat kelak. Iya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita betapa besarnya dosa memutuskan silaturahmi. Sekali lagi, silaturahmi itu maknanya adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Barang siapa yang memutuskannya, maka dia terancam dengan dosa yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Baik, walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik. Syukran, jazakallah khairan Ustaz atas itu dan penyajian materinya. Wayak. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, ada dua cara. Silakan bertanya lewat chat atau bisa langsung di-unmute audionya. Untuk para akhwat, mohon tidak mengaktifkan videonya juga. Nah, ini saya bacakan dulu, Ustadz. Ada pertanyaan lewat chat, Ustadz. Silakan. Pertama dari Marsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lindungan Allah dan majelis ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberkahi Allah. Amin. Ustadz, Ana mau bertanya, kalau kami mau meninggalkan barang di luar malam hari, Ana melihat bintang dulu untuk memperkirakan apakah nanti malam akan hujan atau tidak. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah boleh atau tidak? Ana tidak meyakini, tapi sebagai perkiraan saja. Itu bagaimana? Ana dapat hal ini dari orang lain dan tidak menanyakan alasannya apa. Iya, Ustaz. Halo. Baik. Jadi pertanyaannya terkait dengan hubungan antara keadaan di langit dengan turun hujan atau tidak. Maka jawabannya tergantung apakah itu bisa dijelaskan hubungan antara sebab dan akibatnya atau kebiasaannya. Contohnya kalau langit menjadi mendung, maka kita katakan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena di hari-hari yang lalu biasanya begitu. Jadi ada hubungan antara sebab dengan akibat. Sebab langit menjadi mendung, biasanya akibatnya akan turun hujan. Maka itu boleh, tapi dengan syarat. Itu boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Iya. Nah sekarang, kalau selain itu, selain langit mendung, misalkan ada bintang ini dan bintang itu, pertanyaannya bisa nggak dibuktikan itu? Ada nggak pengalaman di hari-hari yang lalu seperti itu? Kalau muncul bintang ini, bintang itu, turun hujan. Kalau terbukti, tidak mengapa. Kalau tidak, maka tidak boleh. Iya. Jadi kalau terbukti ada pengalaman yang lalu seperti langit mendung akan turun hujan, maka boleh saja kita katakan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Ya, ada motor di luar, masukkan. Mobil di luar, masukkan supaya nggak kena hujan. Tapi itu dengan syarat kita nggak boleh memastikan. Nggak boleh. Karena faktanya tidak selalu mendung berarti hujan. Itu tidak selalu. Itu hanya perkiraan saja, boleh. Perkiraan seperti itu boleh karena ada pengalaman di hari-hari sebelumnya. Bisa dibuktikan
adanya sebab dengan akibat. Ada hubungan antara sebab dengan akibat. Iya. Demikian, wallahu alam. Ya, baik Ustaz. Sebelum dilanjut, Ana mau tanya sedikit ke Ustaz. Sebenarnya waktu sesuai kesepakatan sih sudah habis nih Ustaz. Apakah bisa dilanjutkan 1-2 pertanyaan atau bagaimana? Nggak apa-apa, silakan. Lanjut ya Ustaz ya. Silakan. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustaz. Baik, sebelum saya lanjutkan ke yang pertanyaan lewat chat, apakah ada pertanyaan yang mau langsung? Silakan. Ya. Assalamualaikum, malam Bang. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, jazakallah khair atas. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Iya. Ustaz, saya mau tanya nih, kalau misalnya tadi dijelaskan mengenai syirik ini kan sangat membahayakan, dan kalau dilihat dari penjelasan Ustaz ini sepertinya kalau di masyarakat kita ini kan sudah umum sekali seperti itu. Maksudnya banyak lah ya jadi seperti itu. Maksud saya yang bertanya adalah apakah kaum muslimin seperti itu langsung bisa dihukumi sebagai orang yang kufur ya, dia berbuat syirik, atau kita mesti berusaha untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada mereka agar mereka itu bisa sampai paham gitu lah, Baik. sampai benar-benar tegak hujahnya ke dia. Baik. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya. Barangkali bisa diberikan Baik. penjelasannya. Jazakallah. Wa iyyakum. Jadi pertanyaannya tentang kaum muslimin yang terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekufuran. Syirik besar dan kufur besar. Apakah bisa langsung divonis kafir atau tidak? Jawabannya tergantung keadaan orang tersebut. Pada dasarnya seorang muslim yang terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran tidak boleh langsung kita vonis kafir. Kenapa? Karena ada al-udhru bil jahal. Udhur karena kebodohan. Jadi syariat memberi udhur kepada pelaku kesyirikan dan kekafiran tidak divonis kafir dikarenakan kebodohan atau ketidaktahuan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami, kata Allah, tidaklah mengazab sampai kami mengutus rasul. Walaupun ini bercerita tentang azab di akhirat, tetapi bisa kita petik pelajaran bahwa di situ Allah memberi uzur dalam penghukuman. Dan ini yang dipahami oleh para ulama kita. Ya, di antaranya yang sangat bagus menjelaskan permasalahan ini, bacalah kitab Syarah Kashfus Syubuhat. Syarah Kashfus Syubuhat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena di sini banyak perdebatan sebagian penuntut ilmu, maka saya sarankan membaca di antaranya yang sangat bagus Syarah Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itu sangat bagus, beliau menjelaskan rincian tentang pengkafiran orang yang melakukan kekafiran. Maka apabila dia seorang muslim lalu terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan, dia tidaklah otomatis dikafirkan. Kenapa? Ada al-udhru bil jahal. Diberi udhur disebabkan dia tidak tahu, dia bodoh. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini udhur disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama mungkin beda pendapat dalam menerapkannya. Sebagian mungkin mengatakan, bagi saya orang ini, fulan ini, dia nggak ada uzur, maka menurut saya dia kafir. Sebagian lagi mungkin mengatakan, bagi saya dia bodoh, dia masih ada uzur, dia belum dikafirkan. Kita katakan dia pelaku dosa kekafiran, tapi dia tidak kafir. Jadi bisa saja ulama beda pendapat dalam menghukumi orang per orang. Tapi dalam kaidah ini, ulama tidak beda pendapat. Sepakat. Kalau dia betul-betul jahil, bodoh, belum tahu, maka dia diberi uzur. Dia diberi uzur. Hanya saja dalam mempraktekkan kaidah ini, mungkin ulama beda pendapat siapa yang pantas diberi uzur dan siapa yang tidak pantas diberi uzur. Iya. Jadi ini ada. Oleh karena itu jemaah sekalian, hukum dalam pengkafiran pelaku ini, maka hendaklah kita serahkan kepada
orang-orang yang berilmu. Kita serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Bukan setiap orang yang berhak memvonis setiap muslim yang terjerumus dalam kesyirikan sebagai orang kafir atau orang musyrik. Tapi kita serahkan kepada orang-orang yang berilmu, yang bisa menegakkan hujjah, yang bisa menghilangkan uzur kebodohan. Orang-orang yang berilmu. Terkadang kita yang mungkin belum memahami ilmu dengan baik, lalu kita berusaha menegakkan hujjah, kita mengira kita sudah menegakkan hujjah, padahal orangnya nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Atau dalil kita kurang kuat, sehingga dia tidak bisa menerimanya. Kita bilang itu syirik, tapi dia bilang hadisnya doif misalkan. Karena kita mungkin kurang bisa membuktikan hadisnya sahih, dan seterusnya. Jadi, serahkan permasalahan ini kepada para ulama. Serahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Dan tugas kita yang terpenting adalah memberi nasihat. Tugas kita yang terpenting adalah memberi nasihat kepada orang tersebut. Adapun vonis orangnya, maka serahkan kepada orang-orang yang memiliki ilmunya untuk itu. Iya, tidak semua orang berhak berbicara untuk itu, tapi sekedar memberi nasihat. Setiap orang yang punya ilmu harus memberi atau menyampaikan nasihat yang dia ketahui. Baik, barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Baik. Ya. Cukup menjawab ya Pak Zaki ya. Baik, Ustaz, masih bisa satu pertanyaan lagi, Ustaz? Baik. Saya bacakan dari chat ya, Ustaz ya. Ini pertanyaannya cukup penting dan korelasinya dengan pertanyaan Pak Zaki yang barusan, cuma dari angle yang berbeda. Ini dari Pak Syafril Aditama. Assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustaz. Waalaikumsalam. Insya Allah jelas bahwa kita harus membenci perbuatan kufur. Lantas, apakah kita juga harus membenci pelakunya juga? Jika kita juga harus membenci pelakunya, bagaimana perwujudan sikap kita terhadap mereka dalam keseharian? Apakah harus menjauhi atau menampakkan permusuhan atau bagaimana Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pelaku kesyirikan dan kekafiran itu, atau orang musyrik dan orang kafir? Apakah benci orangnya saja, atau benci juga, apakah benci perbuatannya saja, atau benci juga orangnya? Jawabannya, wajib membenci perbuatannya dan orangnya sekaligus. Wajib membenci perbuatannya dan orangnya sekaligus. Dan tidak masuk akal kalau kita membenci perbuatannya tapi orangnya tidak kita benci. Ya. Sebagaimana kalau kita mengatakan saya tidak suka dengan korupsi, maka orang yang korupsi kita berikan hukuman. Orang yang korupsi itu kita berikan hukuman. Ya. Kalau kita mengatakan kita benci saja korupsinya, orangnya jangan. Jadi orangnya nggak perlu dihukum begitu. Tentu tidak demikian. Tidak demikian. Iya. Jadi jemaah sekalian, harus dibenci juga orangnya. Dan Allah tegaskan dalam banyak ayat, wajib bagi kita membenci kaum musyrikin. Di antaranya di surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Idz qalu liqaumihim, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Perhatikan ayat ini. Kata Nabi Ibrahim dan pengikut beliau kepada kaumnya yang kafir, kami berlepas diri dari kalian. Artinya kami membenci kalian, kami memusuhi kalian. Dan juga dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi dua-duanya, orangnya dan perbuatan mereka. Bahkan lanjutan ayat, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian
kebencian dan permusuhan untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi orangnya juga dibenci, orangnya dimusuhi. Iya. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dalam hati harus ada kebencian. Dalam hati harus ada permusuhan. Iya. Tidak boleh mencintai atau menyenangi mereka atau bersikap setia dan loyal kepada mereka atau memuliakan mereka seperti mengangkat mereka menjadi pejabat atau menjadi orang kepercayaan kita. Tidak boleh. Ini dalam hati dan dalam sebagian tindakan. Tidak boleh mengangkat mereka menjadi orang kepercayaan atau pejabat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami jamaah sekalian, membenci orang-orang musyrik, berlepas diri dari mereka, bukan bermakna zalim kepada mereka, tidak. Zalim kepada mereka tidak boleh. Tidak dibolehkan berbuat zalim kepada mereka. Iya. Bahkan, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, di negeri kita misalkan, maka kewajiban kita melindungi mereka. Kewajiban negara melindungi mereka. Karena mereka punya perjanjian. Mereka disebut ahlu zimmah. Orang-orang yang memiliki perjanjian zimmah, perjanjian untuk dilindungi sebagai warga negara kaum muslimin. Selama mereka tunduk kepada negara, tidak melakukan pemberontakan. Iya. Menzolimi mereka termasuk dosa besar. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Artinya itu adalah dosa besar. Jadi, boleh kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, boleh kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, walaupun di satu sisi kita benci kepada mereka. Maka jemaah sekalian, ini dua hal harus dibedakan. Ini dua hal harus dibedakan. Kita membenci dalam hati, yang kedua, kita berbuat baik kepada mereka. Maka itu tidak bertentangan, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena berbuat baik kepada mereka untuk suatu maslahat. Bukan karena mencintai mereka. Contohnya dahulu, Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang-orang kafir untuk melembutkan hati mereka agar mau menerima Islam. Ini juga metode dakwah Nabi SAW. Beliau berbuat baik kepada orang-orang kafir, beliau berikan hadiah, bahkan hadiah yang sangat besar, untuk melunakkan hati mereka agar mau menerima dakwah Islam. Jadi ada maslahat. Bukan karena mencintai mereka, tapi karena ada maslahat. Namun itu ada syaratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah, dan berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi jemaah sekalian, ada dua syarat bolehnya berbuat baik kepada orang-orang kafir. Syarat yang pertama, mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kalau mereka orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, jawabannya adalah jihad, bukan berbuat baik, tetapi jihad melawan mereka. Ini ajaran Islam. Kalau mereka orang kafir yang memerangi Islam dan memerangi kaum muslimin, maka jawaban kita hanya satu, adalah jihad. Kecuali dalam kondisi kita lemah, maka boleh kita berdamai. Kalau kita masih lemah, kita minta damai. Tapi kalau kita kuat, jawabannya adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama. Syarat yang kedua, berbuat baik kepada mereka dibolehkan dalam urusan dunia saja.
Maksudnya, seperti kita memberi mereka makanan. Mereka butuh makan, kita kasih makan. Butuh pinjaman uang, kita kasih pinjaman uang. Dan seterusnya, perkara duniawi. Jadi, bukan termasuk berbuat baik kepada mereka yang diizinkan dalam syariat, kalau misalkan mereka mengadakan ritual agama mereka, lalu kita bantu. Ya, misalkan perayaan Natal, lalu kita bantu. Tidak boleh. Itu namanya menolong dalam dosa. Padahal Allah telah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bahkan itu adalah dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ya. Termasuk juga mengucapkan selamat. Andai kita mengucapkan selamat dalam perkara duniawi, maka itu boleh. Ya, selamat bisnis Anda sukses, boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau kita mengatakan selamat Natal, itu nggak boleh. Itu sama saja kita ridho dengan perbuatan dia menyembah kepada selain Allah, merayakan hari lahir seseorang yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Maka itu termasuk keridhaan terhadap kekufuran yang mereka lakukan, jadi tidak dibolehkan. Iya, jadi seperti itu perinciannya. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin atau yang ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang dalam sementara waktu, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka dengan syarat itu tadi, walaupun hati kita tetap membenci mereka. Dan tidak boleh kita mengangkat derajat mereka seperti menjadikan sebagai pejabat, pemimpin, atau orang kepercayaan kita, atau di posisi-posisi strategis di negara kita atau di perusahaan kita, itu tidak dibolehkan. Jadi harus dibenci orangnya dan benci juga perbuatannya, dua-duanya. Karena Allah membenci mereka. Allah tidak mencintai mereka. Kita pun demikian, harus membenci mereka, tidak mencintai mereka. Tapi sekali lagi, berbuat zolim kepada mereka itu tidak boleh. Jadi jangan misalkan kita berbisnis dengan mereka lalu kita tipu mereka. Nggak boleh, itu zolim. Itu tidak dibolehkan, karena itu adalah termasuk kezoliman. Baik, silakan Pak.